Sugeng siang rencang-rencang. Episode kali ini, aku akan menjelajah sebagian wilayah Jawa Tengah buat belajar bikin jenang dan jadah susu di Selo Boyolali. Aku juga mau mengikuti tradisi penyambutan tamu di Desa Kumejing, Wonosobo. Oh iya, ada juga keseruan menerbangkan dan mengejar balon uncitan. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku ada di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Desa Samiran ini adalah salah satu desa yang diapit dua gunung, karena persis di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, karena pemandangan alamnya yang luar biasa, Desa Samiran ini sekarang menjadi desa wisata loh. Sekarang, aku tak menikmati kesegaran udara di sini dulu, sambil bermain dengan anak-anak di Desa Samiran ini. Mereka menyebutnya dengan permainan balang watu. Caranya sederhana, cukup lempar sendal ke tumpukan batu yang ada di depan. Nah, siapapun tim yang berhasil mengenai dan menjatuhkan tumpukan batunya, mereka akan lari. Eits, bukan langsung selesai yo permainannya. Tim yang satunya akan mengejar sambil melempar sendal ke arah lawan. Kalau kena, dia dianggap mati dalam permainan. Nah, tim kedua harus menyusun kembali batu menjadi tumpukan. Kalau berhasil, maka mereka menang. Sebaliknya, kalau tim lawan berhasil merusak susunan batunya lagi, berarti merekalah yang menang. Duh, Mas Sapit mana toh? Dicari nggak ketemu-ketemu loh. Nah, itu dia. Dimintai tolong cari rumput, malah main sama anak-anak. Bukan kudune, saiki golek suket. Duh, lali aku lagi mau duluan Mbak Caca. Enak banget ya. Cepet-cepet ah. Saya Caca tak tinggal sih. Maaf Mbak, habisnya tanggung, lagi seru tadi. Ya wes, tak ngarit dulu ya Cah. Boyolali adalah salah satu daerah yang dikenal dengan peternakan sapinya. Hampir di setiap rumah memelihara sapi. Aku lagi cari rumput buat makan sapi. Untungnya sekarang masyarakat di sini sudah banyak yang menanam rumput gajah. Karena berukuran besar dan tinggi, jadi lebih cepat ngaritnya. Rumput gajah adalah rumput berukuran besar dan bernutrisi tinggi yang biasanya dijadikan pakan ternak. Salah satu keistimewaan lainnya adalah bisa tahan di berbagai cuaca, baik di tempat panas maupun di tempat dingin seperti ini. Sip, wis cukup akeh iki, Pak. Yuk, bawa pulang. Aduh. Lumayan abot iki. Bawa segini aja, beratnya sudah lebih dari 40 kg. Karena kandungan air pada rumput gajah cukup banyak ya. Makanya kita bawanya pakai motor aja seperti ini, biar lebih cepet. Aku temenan Pak yo. Pak. Ini Pak. Hati-hati. Ya. Barang ke mriki mawon. Mriki Pak. Nggih. Nah, cepat. Belum sah rasanya kalau ke Boyolali belum rasain susu dari sapinya langsung ya Pak ya? Memang betul. Pas, lebih seger sih Pak ini Pak. Wis apa? Ntar habis semua susunya aku minum. Aku kesini kan mau minta susu seger khas Boyolali. Nah, sudah penuh Ki. Aku bawa pulang yuk Pak. Mau aku olah jadi makanan yang spesial.
Wis tak goik susune. Iya tuh Mas. Sering Sulit iki. banget loh. Alah kepiye tuh? Geting aku. Kan mau golek kesel aku lho. Iki lho Rasi susu. Aku yo kesel nyiapke iki. Mas kono panas iki sik. Yang kene, Yo. Raboy wangi iki. Iki aku iki orang mbak Wis, iki. masakne ya. Lur, kalau susu dipanaskan seperti ini, kira-kira mau dimasak jadi apa yo? Wah, kalau ngomongin Boyolali, nggak lepas dengan susu. Nah, seperti susu sapi ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Kali ini bakal kita olah menjadi jenang susu. Untuk membuat jenang susu ini, harus dipanaskan dulu susu sapinya sampai mendidih. Pada dasarnya, jenang adalah jajanan tradisional khas Jawa yang selalu hadir dalam setiap tradisi. Sejak zaman itu sampai masa sekarang. Nah, selain susu segar, kita juga menggunakan bahan campuran lainnya. Seperti wortel untuk pewarna, tepung ketan, dan gula pasir. Kalau biasanya jenang susu hanya terdapat warna putih dan merah dari gula merah. Nah, kalau di sini ini terdapat berbagai macam warna. Ada warna oranye dari wortel dan ini ada pandannya, Mbak ya. Yap. Dan itu juga ada biru dari kembang talang. Nah, ini jadinya warnanya cantik-cantik semua. Kayak sapa, Mbak? Kayak aku lah. Mosok toh, Mbak? Kayak aku sama Alah, nih. kowe Mbak ngono terus pokoke. Ya pokoknya. Ora iso. Udah, nggak usah godain terus. Itu urusin wortelnya dulu aja, biar cepat jadi pewarna alaminya. Tenang, urusan wortel gampang, beres. Cuma harus diparut sampai halus toh. Terus diambil airnya gini kan, gampang. Itu tuh, nyari warna dari pandannya yang lebih susah. Nggak susah-susah amat kok. Pokoknya harus dihaluskan dulu. Bisa ditumbuk, bisa juga diiris tipis seperti ini. Terus tambah dengan sedikit air. Terus dibejek-bejek yo, sampai keluar warna hijaunya. Paling gampang yo, tetep Mbak Vira itu loh, yang lagi bikin pewarna biru. Cukup pakai bunga telang kering, kemudian diseduh dengan air panas. Tuh, langsung jadi warna biru alaminya. Nah, wis dadi iki warna alaminya. Bagus-bagus toh? Paling bagus yo, tetep warna buatanku. Beres! Bahan lainnya seperti tepung ketan, tepung beras, dan gula pasir dicampur jadi satu. Sampai benar-benar rata. Oh iya, kalau biasanya jenang tradisional menggunakan gula merah, kali ini kita pakai gula pasir. Biar bisa dipadukan dengan pewarna yang kita buat tadi. Soal rasa, tetap enak kok. Sudah mendidih iki Mbak susunya. Sini kita masukkan bahan lainnya. Jangan lupa sambil langsung diaduk-aduk, biar tidak ada bagian yang menggumpal. Nah, kalau sudah tercampur, langsung tambahkan pewarna alaminya. Terus aduk-aduk sampai matang. Oh iya, bahan lain yang tidak kalah penting dalam pembuatan jenang sebenarnya adalah santan. Tapi, kalau jenang susu seperti ini, nggak perlu pakai santan. Susu segernya bisa digunakan sebagai pengganti santannya. Langsung saja, kalau sudah mateng, cetak dalam wadah. Nah, karena kita mau bikin kombinasi warna, langsung aja kita campur sampai semua warnanya bersatu. Nah, piye? Saiki kabeh bersatu loh. Iya, api banget loh Iki kapan warnanya. bersatu nih? Apa tuh Mas? Lanjut meneh ya. kowe Kowe iki iki. sapa ngono? Wis bene to, lho wis kabeh dadi siji lho. Nah, iki jenang susu yang manis lembut siap kita nikmati. Rasa dari jenang susu ini memang rasa susunya lebih dominan ya, Mbak ya? Nah, dan ini ada manis gurihnya gitu ya, Mbak ya? Nah, karena lebih banyak susu, teksturnya ini jadi lebih lembek. Malah seperti jenang sumsum. Bagusan, Mbak. Ayo, dinek loh iki. Enak pol iki. Makanya, nggak bisa bener-bener jadi keras yo. Teksturnya akan lebih lembut dan lembek seperti ini. Makanya, makannya juga lebih baik dengan sendok begini. Bikin jenang susu
susu sudah. Kira-kira susu sapi ini bisa kita olah jadi apa lagi yo? Masih berurusan dengan susu. Nah, kali ini bakal kita olah dengan beras ketan. Kira-kira mau jadi apa ya? Wah, iki aku boleh nopo nih toh? Ah, rahasia. Ngono duwe ae, Mas. Duh, piye toh iki? Udah toh, percaya aja. Pokoknya nanti jadi makanan yang enak banget. Yo wis, aku masak dulu yo beras ketannya. Sampai mateng toh, sampai jadi nasi ketan kan? Sip, gampang. Nah, aku sama Mbak Nuni ngurus kelapa gula merah dan beberapa jenis buah ini sebagai bahan tambahannya. Nah, jadi sebenarnya beras ketan tadi itu mau dibuat jadah. Tapi beda dari jadah biasanya karena dicampur dengan susu dan juga buah-buahan. Walah, mau dibuat jadi jadah toh? Tahu aku, jadah kan salah satu makanan khas Selo Boyolali ini. Biasanya, selain ada beras ketan yang dimasak, ada juga tambahan parutan kelapanya toh. Nah, udah mateng beras ketannya. Aku angkat dulu yo. Terus diapain lagi, Mbak? Kalau udah mateng ketannya langsung tumbuk. Jangan lupa campuri dengan parutan kelapa. Siap. Sini Mbak Nuni, minta parutan kelapanya. Ciri khas jadah yo seperti ini. Nasi ketan dan parutan kelapa yang ditumbuk sampai halus jadi satu. Nah, kamu lagi apa sih, Mbak? Aku bikin juruh susu iki loh, Mas, buat dihidangkan dengan jadahnya nanti. Juruh biasanya terbuat dari gula merah yang dicairkan. Kali ini gula merah dicairkan dalam susu yang sudah dipanaskan. Nanti kalau udah matang, baru deh ditambah dengan campuran buah yang lagi dipotongin sama Mbak Nuni. Potongan buahnya bebas loh ya. Paling enak sih potongan apel ini karena rasanya sangat pas disatukan dengan susu dan gula merahnya. Ya wes, aku tak nerusin bikin jadahnya yo. Setelah ditumbuk sampai halus, campuran ketan dan parutan kelapa ini sebenarnya bisa langsung dicetak. Tapi kita mau bikin varian rasa yang macem-macem yo. Setelah jadi, tinggal dipotong-potong jadi porsi yang lebih tipis. Oh iya, kasih tusukan yo. Soalnya mau aku bakar. Hehehe. Kene Mbak Wistra, bantuin bakar jadahnya. Nah, jadi ada berbagai macam dalam mengolah jadah. Nah, kali ini tahap terakhir ya, Mbak ya. Dibakar. Nah, ini gunanya agar lebih kering ya, Mbak ya. Yo, tambah gurih juga, Mas. Wah, ini shot, mari kegurih ini, Mbak. Iye tampilannya. Jadah juru susu ini cantik banget toh. Gak cuma tampilannya, rasanya juga enak banget. Yuk, Mbak, adik-adik, kita makan bersama. Jadi jadah khasnya Selo Boyolali itu jadah biasa yang ditaburi dengan serundeng. Nah, kali ini kita bikin yang berbeda, yaitu jadah ditambah juruh susu. Orang mau susu ditambah karo buah-buahan. Iki mau tak rasakne yo. Tambah apa? Tambah enak, tambah seger, tambah Manis. gurih. Manis barang. Iya no, ya wes ayo mam kabeh yo, tak nih. Kalau suka yang klasik, cobain jadah ori ala Selo Boyolali. Tapi kalau mau rasa yang berbeda, cobain hidangkan dengan ditambah juru susu seperti ini. Oh iya, jadah ini termasuk makanan yang mengenyangkan loh. Soalnya kan kandungan karbonya lumayan banyak. Tapi dengan ditambah campuran buah seperti ini, jadi diimbangi dengan serat yo. Jadi lebih sehat. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lur, dari lereng gunung Merbabu dan Merapi, kita geser sedikit ke desa yang memiliki danau super cantik. Ayo, ada yang bisa tebak aku lagi ada di mana? Sekarang kita lagi berada di pinggiran waduk Padas Lintang ya Bu ya. Iya. Ini suasananya seger banget ya Bu. Iya, semriwing. Nah ini juga lagi ngupas kelapa muda. Kira-kira mau jadi apa ya Bu? Apa ya? Kira mau Yuk jadi apa ya? penasaran ya Bu ini Bu. Makanya boleh bantu. Wes tak kupas sih Bu ya. Ya.
Yang ngupas hati-hati ya Mas ya. Iya, Bu. Wes, nanti aku ceritain keistimewaan desaku Mejing. Sekarang, aku mau motong-motong kelapa muda ini dulu. Katanya sih, mau dijadikan campuran makanan yang enak. Tapi minum air kelapanya dulu ah. Sayang kalau tumpah-tumpah. Ih, kok diminum terus Mas? Kilo. Seger ya gini, Mbak. Seger Tenang. dewe. Tenang ya. Jangan minum air kelapa terus Thomas. Gak kelar-kelar nanti ngupas kelapanya. Ini loh, aku sama ibu-ibu lagi siapin bahan lainnya. Bagianku ya ini, ngupas ubi rambatnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bahan utamanya. Mau diolah menjadi biji salak atau Kecol. kecol. Kilo Mas, meh digawe Kecol. kecol. Ini apa toh, Bu? Aku ngerti kok. Padha kaya karo biji salak. Pasti enak ya, Bu ya? Enak lah. Lah, lanjut, Bu. Walah, jadi gecol toh. Tahu aku. Gecol atau biji salak adalah makanan yang terbuat dari ubi sebagai bahan bakunya. Dibentuk bulat-bulat, kemudian dihidangkan dengan santan manis. Bener toh? Tapi ada banyak tahapan sampai ubinya bisa jadi bentuk bulat-bulat siap santap. Nih, udah matang ubi rambatnya. Harus langsung ditumbuk selagi panas. Kalau udah dingin, teksturnya udah lebih keras yo. Susah menyatu dengan bahan lainnya juga. Bantuin halusin ubinya ya, Mas. Gampang. Sini, aku bantuin. Urusan gini doang sih gampang. Balatan yuk. Oh iya, sambil kita cetak bulat-bulat ubinya, si ibu lagi buat kuah gecolnya. Mirip seperti juru yo, karena terbuat dari campuran santan dan gula yang dipanaskan. Ya wis ini, aku rebusin dulu. Sekarang ini tahap merebus hasil ulenan dari ketela, Bu ya. Nah, ini kalau udah matang biasanya bakal ngambang sendiri seperti ini. Iya. Ini sebagian udah matang kan, Bu? Sudah ini udah matang. Monggo, Bu. Tak tambahin, Bu. Oh. Jadi hampir sama seperti masak klepon yo. Langsung angkat tuh gecol yang sudah mengapung alias sudah mateng. Sip, langsung kita hidangkan saja. Tinggal campurkan gecol yang sudah matang dan juru ke dalam kelapa mudanya. Piye, bagus toh hasil inovasiku sama ibu-ibu ini. Ya wes, percaya aku saiki. Apalagi bukan cuma tampilannya yang cakep, rasanya juga enak banget. Rasa dari si degan gecol ini rasanya dia manis, gurih, dan ini ada lembut-lembutnya. Tapi ini nih yang bikin seger, kuah dari santannya ini, Mbak ya. Nah, ditambah iki loh Mas degane sekalian. Wah. Tambah gurih. Iki yo degan iki yo. Jos banget loh. Mantap yo. Ayo, Mas. Dimakan dengan degannya langsung, rasanya jadi lebih nikmat. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di desaku Mejing, sekarang aku mau ikut bikin salah satu makanan khas dari desa ini. Nggak bakal ada di tempat lain. Salah satu makanan tradisional dari desa Kumejing yaitu pucu pendem. Nah, kali ini mau ngukus dulu berasnya sebelum nanti diolah dengan bahan-bahan lainnya. Wah. Pucu sebenarnya adalah sebutan masyarakat Wonosobo dan sekitarnya untuk menyebut salah satu hidangan yang mirip dengan tumpeng. Nah, bener banget Mas. Selain itu, salah satu unsur terpenting dari pucu pendem adalah ayam ingkung. Nah, sekarang aku lagi bikin bumbunya dulu. Bumbu untuk membuat ingkung pucu pendem ini sebenarnya sama dengan itu ya Bu, urap ya. Coba bedanya setelah halus langsung dibalurkan kepada ayamnya. Nih, Mbak, nasinya sudah setengah mateng. Untuk membuat pucu pendem ini, katanya harus diangkat dulu toh berasnya kalau sudah setengah mateng. Iya, sini kita lanjutin ngurus beras yang sudah diaron. Minta tolong bakar ayam ingkungnya dulu ya. Siap. Ayam ingkung adalah salah satu makanan terpenting dalam setiap tradisi di Jawa. Dalam membuat ayam ingkung, sayap,
Kaki dan kepalanya harus diposisikan sedemikian rupa karena menyimbolkan seorang insan yang tidak punya daya kecuali karena izin Sang Pencipta. Ada berbagai macam dalam mengolah ingkung. Ada yang direbus. Nah, kali ini dengan dibakar seperti ini, tapi tidak boleh kena apinya langsung. Hanya asapnya aja. Udah mau mateng iki ayamnya. Nasinya gimana? Sudah siap toh? Dikit lagi selesai nih, lagi dicampur dengan pewarna dari kunyit dulu. Sebenarnya bucu pendem yang asli yang dibuat untuk acara adat itu harus polos. Tapi kalau dimakan sehari-hari sih bisa juga jadi olahan warna begini. Sip, semua bahan sudah siap iki loh Mas. Langsung kita masak yuk. Oke, kita masukkan dulu nasi setengah matangnya. Kemudian masukkan ayam ingkung yang sudah aku bikin tadi. Berikutnya giliranku ya. Nah, setelah kita masukkan ayam, kita lalu masukkan serundeng ya Bu. Iya. Gunanya agar nasi sama ayamnya lebih gurih. Betul sekali. Wah, lagu wis ramu urung kuwi. Hah? Wis rata urung. Masih turun, masih Wis turun. gone genten to. Serundeng ini yang bikin rasa bucu pendemnya lebih spesial. Langsung tutup lagi dengan nasi ya Mas. Ini nih ciri khas dari bucu pendem, yaitu ayam yang sudah dibakar tadi selanjutnya ditimbun dengan nasi seperti ini. Ini menyimbolkan atau mempunyai filosofi yaitu orang yang sedang tirakatan ya Bu ya. Iya. Wah, maknanya jos ya Bu ya. Ayo Mas, resiki Mas. Iki. Kira roto kira tak iki lho. Iki dipedhek didedet ngene iki. Nah, mau kira roto. Seperti kepompong ya Lur. Biasanya, seseorang yang akan naik kelas dalam kebatinan harus tirakat seperti ulat dengan mengurangi segala hawa nafsu sampai jadi sesuatu yang cantik, kupu-kupu. Sekarang kita ke acara inti. Aku, Mbak Vistra, dan rombongan ibu-ibu ini harus naik perahu untuk mengikuti tradisi yang satu ini. Saat ini kita lagi mau mengikuti salah satu tradisi, yaitu tradisi penyambutan tamu di Desa Kumejing. Nah, ini rame-rame bersama ibu-ibu di sini lagi mau menyeberang ke Desa Kumejing ya Bu ya? Wah, penyambutannya mesti rame ya, Fit. Penasaran aku. Ikuti bae. Desa Kumejing adalah salah satu desa yang berada di ujung Waduk Wadas Lintang, Wonosobo. Sebagai salah satu desa terjauh, memiliki kontur alam yang luar biasa indah. Pemandangan hijau berbukit disempurnakan dengan keberadaan Waduk Wadas Lintang yang mempesona. Bikin semua takjub yo untuk mata yang memandangnya. Sayangnya, akses jalan masuknya sangat sulit dijangkau karena kondisi jalanan yang sempit dan rusak. Makanya, salah satu alat transportasinya ya dengan perahu seperti ini. Wah, itu udah kelihatan tuh yang pada nyambut. Nah, sampai seberang sana tuh. Di tepi desa, Pak Kepala Desa dan rombongannya sudah menunggu kami datang. Wah, kalau ada acara penyambutan ini udah kayak tamu agung aja ya, Fit ya? Nah, karena ini penyambutan ini dilakukan di Desa Kumejing ini terletak di ujung Kecamatan Wadas Lintang ya, Pak ya? Wah, karena jalannya terlalu sulit ya, Pak ya, aksesnya. Salah satu alternatifnya ya pakai ini, pakai kapal. Bener-bener serasa tamu kehormatan ya. Nggak cuma disambut oleh rombongan kepala desa, kedatangan kami juga disambut oleh salah satu kesenian di Wadas Lintang. Di dalam tradisi penyambutan tamu di Desa Kumejing juga terdapat kesenian Imblek. Nah, itu sejenis kesenian kuda lumping, namun ditambahin iringan dengan iringan anglo. Ya. Ayo Mas! Nah, kebetulan aku diberi kehormatan untuk ikut mainkan. Oh iya, kalau kuda lumping atau kuda kepang lainnya, biasanya nada dan ketukannya lebih cepat. Nah, Imblek ini karena mendapat pengaruh angklungnya, jadi lebih pelan yo, lebih anggun. Wah, jadi lebih bisa menghargai kekayaan negeri yo. Salah satunya yo, produk budaya seperti ini. Semoga tetap lestari.
Tahap akhir adalah doa dan makan bersama. Karena kondisinya habis hujan deras, jadi kami dikumpulkan di pendopo desa. Sebelum makan dan doa bersama, kami masih dihibur oleh kelompok kesenian jam-jaming, yaitu lantunan sholawat yang menggunakan bahasa Jawa, kemudian diiringi oleh rebana. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, bucu pendem yang akan dihidangkan. Pelan-pelan, Bu. Nah, bucu pendem ini mempunyai makna atau filosofi. Kenapa makannya harus ditumplek seperti ini ya, Bu ya? Nah, ini seperti untuk mengingatkan orang untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini seperti menggelar sajadah ya, Bu ya? Iya, betul. Seperti itu. Monggo, Pak. Iki bareng-bareng ngaten nggih. Ayo wis iki diwangi kene. Sebelum makan bersama, kita panjatkan doa lebih dulu, dipimpin oleh imam dengan mengharap segala hal baik bagi hidup kita. Sip, sekarang acara inti, makan-makan. Wah, emang gak ada duanya sih kalau makan bersama ini emang seger banget ya Pak ya? Wah, ini tadi setelah aku cobain ayam bucu pendemnya, ayam ini angetnya masih terjaga karena di pendem ning jero sego nggih Bu ya. Nasinya sendiri gurih pol. Ini ada parutan kelapanya. Wah, pengen mabah terus aku. Gua Bu, Pak. Wah, bener-bener. Biarpun tampilannya sederhana, tapi rasanya sangat istimewa. Luar biasa yo, kearifan lokal yang satu ini. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lur, masih di sekitar Wonosobo ki. Aku dan Mbak Vistra lagi bareng pemuda-pemuda kreatif ini yang bisa bikin mahakarya yang gede banget. Sekarang kita lagi mau belajar bikin balon ucitan. Nah, ini kita siapkan bahan utama yaitu plastik. Ayo Pit, dirapekne sih iki. Kobong awas iki yo barang kuwi. Berbicara tentang balon terbang, benda yang satu ini sudah memiliki sejarah panjang di Wonosobo. Ntar wis, cerita lengkapnya. Aku mau bantu Mas Farhan dulu bikin balonnya. Ada dua jenis balon terbang yang berkembang di Bondowoso. Ada yang menggunakan kertas, tapi kalau balon uncitan seperti ini bahannya menggunakan plastik. Karena terbuat dari plastik, perekatnya nggak perlu pakai lem. Cukup pakai api lilin seperti ini. Udah cukup kuat merekatkan kok. Selain plastik yang disambung dan dibentuk sedemikian rupa, bahan lainnya hanya sebilah bambu yang dibuat menjadi blengker alias lingkaran yang berfungsi sebagai rangka di bagian bawahnya. Wah, wis dadi iki. Lumayan gede yo ternyata. Wah, lho gede tenan iki, Mas. Iya, Mas. Ayo. Wah, lho ra iso iki. Aja mlebu Cal, Mas. Cal. Aku mlebu kene. Muat sumpah. Opo iya masa iso? Aku jadi ini. Ayo Mas, Iya. berhenti, Mas. Ayo Mas, berhenti, Mas. Terus ya. Lah kok malah ditinggal aku? Kan jadi susah keluarnya. Sip, saatnya kita menerbangkan balon uncitan. Oh iya, waktu paling pas untuk menerbangkan balon seperti ini adalah saat pagi hari. Karena sebelum jam 9 pagi, kondisi anginnya masih cukup tenang. Jadi balon uncitan ini bisa terbang dengan sempurna. Jadi balon uncitan ini bisa terbang karena menggunakan bahan bakar dari uap panas yang diisikan oleh bahan bakar ini. Tapi bedanya bahan bakarnya ini langsung ke tanah ya Mas. Oh iya. Biar terbangnya jadi aman dan gak terlalu tinggi. Untuk menjamin keamanannya, balon uncitan ini juga diikat dengan tali khusus ya Mas. Jadi tidak bisa terbang tinggi juga. Jadi aman, gak bakal mengganggu dunia penerbangan. Biasanya, tradisi melepas balon udara di Wonosobo dilakukan saat Lebaran Idul Fitri. Saat itu ada banyak sekali balon yang diterbangkan. Di Jawa Tengah, ada 2 daerah yang memiliki sejarah dengan balon udara. Selain Wonosobo, ada juga Pekalongan yang memiliki tradisi serupa. Tradisi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.
Nah ini nih keseruan kalau lagi main balon ucitan. Jadi kalau balon udah terbang di ketinggian tertentu, talinya bakal lepas. Nah ini momennya yang sangat istimewa, ngejar balon ucitan. Aduh kesel aku teh. Hei tenono aku ayo. Nah, asiknya balon ujitan ini, kalau bisa menangkapnya saat mengejar, itu berarti balon itu jadi miliknya. Hampir sama seperti layangan, yo. Yuk, kejar yuk. Nah, akhirnya ketangkap juga balonnya. Yuk, Dek, tolongin. Lah, malah jatuh semua ke sawah. Gini aja udah seru yo. Apalagi kalau pas bertepatan dengan festival balonnya. Wah, gak sabar aku buat main kesini lagi. Gak sabar juga buat menjelajah alam Wonosobo lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat.